البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kemarin kita sudah memulai kitab shalah. Kitab di Bulughul Maram ini kitab yang kedua dan kitab yang paling panjang dalam buku ini. Tentang definisi salat secara bahasa, artinya doa kebaikan. Ya, demikian juga secara syariat sudah kita sebutkan kemarin. Demikian juga hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas. Dari ucapan Ibnu Taimiyah, demikian juga yang lainnya dari para ulama, termasuk dari rukun Islam sholat tersebut. Dan keutamaan sholat dibahas di buku seperti Riyadhus Shalihin, demikian juga yang lainnya. Yang kita bahas adalah masalah yang berkaitan dengan fikih. Berikutnya disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, bab yang pertama di kitab shalah, babul mawaqit, bab mawaqit. Disebutkan oleh Imam Sunani rahimahullah ta'ala, al-mawaqit jamu miqat. Mawaqit itu jamak dari miqat. Wal murad bihi, apa itu miqat? Al-waqtu alladzi ayyanahu Allah. Waktu yang Allah SWT tentukan liadai hadil ibadah, untuk melaksanakan ibadah ini. Jadi miqat jamaknya mawaqit, yaitu waktu-waktu yang Allah tentukan untuk melaksanakan sholat itu miqat. Wa wal qadru al mahdud, dan dia adalah kadar yang ditentukan lil fi'li minaz zaman, untuk perbuatan dari waktu. Ini kadar ditentukan. Tidak boleh kita melaksanakan ya sholat zuhur di waktu asar, apalagi di waktu ini maghrib, demikian juga yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang pertama, yaitu hadis nomor 128. Wa Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Di sini dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ana Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, ini waktu-waktu salat. Ini dibawakan oleh Ibnu Hajar di sini. Dan ada waktu yang lain yang melengkapi hadis ini. Sungguhnya Nabi SAW beliau mengatakan, waktu duhri, waktu sholat duhur, idza zalatis syams, apabila zalat, sebenarnya ya Syekh Abdullah ya di Tauhidul Ahkam itu bahasa zalat malat an wastis sama ila janibil ghurub, itu condongnya matahari di tengah langit kan, di atas kepala kita itu ke arah barat, condong, bergeser. Jadi mulai condongnya itu waktu sholat zuhur, apabila ya bergeser matahari, tergelincir istilahnya. Ini disebutkan cara mengetahuinya. Wa kana dhillur rajul katulih, dan adalah bayangan seorang laki-laki seperti tulihi, seperti tingginya. Ya, jadi hampir dikatakan bayangannya enggak kelihatan. Pernah itu suatu keadaan disebutkan itu bahwa tidak ada bayangan. Ya, ketika benar-benar matahari di atas kepala kita sampai tidak ada bayangan. Demikian disebutkan. Nah, di sini bayangan seseorang seperti panjangnya dia, yakni tidak kelihatan, sedikit sekali. Malam yahdzur waktul asr, selama belum datang ya waktu asar. Ya, demikian. Jadi di sini mulai ya maksudnya di sini mulainya waktu zuhur adalah kapan? Ketika tergelincir matahari. Kemudian waktunya itu berjalan, wa kana dhillur rajul katuli, maksudnya apa? Ya, ini akhirnya adalah bayangan seorang itu seperti panjangnya. Umpamanya tinggi seorang 2 meter. Kemudian apa? Bayangan dia itu ya 2 meter juga. Maka inilah akhir dari apa? Waktu sholat zuhur. Ya, demikian. Wa waktul, kemudian waktu ya malam yahdur waktul asar, selama belum masuk waktu asar. Wa waktul asar, dan waktu asar adapun awalnya jelas, yaitu apa? Akhirnya dari waktu zuhur ini
kemudian itulah masuk waktu asar. Yang beliau Nabi SAW sebutkan berikutnya ini adalah akhirnya. Bahwa waktu asar dan waktu asar malam tasfar syams, selama matahari belum menguning. Sebutkan oleh para ulama dibahas bahwa ini maksudnya adalah waktu asar ada dua, waktu ikhtiari, waktu yang bagus. Itu ketika selesai waktu duhur, ya, mulailah waktu asar itu kan sampai apa? Matahari kuning. Nah, inilah apa? Waktu yang afdal. Ada juga waktu tirori namanya. Waktu yang darurat, terpaksa, ada keadaan-keadaan tertentu umpamanya. Itu mulai kuning ini sampai matahari mau tenggelam. Nah, ini ya, ini waktu yang apa? Yang darurat. Sehingga disebutkan di sini yaitu waktu ikhtiari. Wallahu demikian. Selesai ya, zuhur dan asar sudah. Bahwa waktu salatil maghrib dan waktu salat maghrib malam yagib syafaq, ya, selama apa? Belum hilang. Yagib yakni hilang. Syafaq, sebutkan syafaq al-murad bihi syafaq al-ahmar, ya, cahaya merah. Yaitu apa? Baqiyatu syu'a'i syams al-gharibah. Yani sisa-sisa cahaya matahari dari arah barat, merahnya itu hilang. Ya, cahaya yang di sebelah barat, ya, merahnya itu hilang. Nah, itulah selesainya waktu apa? Salat maghrib. Jadi mulainya kapan maghrib? Mulai tenggelam matahari sampai apa? Sampai hilangnya warna merah ini. Nah, itu namanya syafaq. Wa waktu salatul isya dan waktu salat isya kapan ini? Ya, mulai selesainya apa? Selesai maghrib itu masuk waktu isya. Ila nisfil lail al-awsat, sampai apa? Sampai tengah malam, ya, separuh malam yang tengah. Kalau kita yang sekitar jam 12. Ya, demikian. Ini namanya apa? Waktu ikhtiari. Salat isya. Salat isya ada dua, waktu yang dia itu ikhtiari yang bagus, mulai selesai salat maghrib sampai apa? Sampai tengah malam. Nah, ini. Yang Nabi sebutkan di sini maksudnya adalah ikhtiari. Ikhtiar yang terpaksa apa? Seperti perempuan haid umpamanya, selesai haid jam 1 malam, ya, wajib salat isya. Karena itu masih waktunya salat isya, waktu ikhtiar terpaksa. Ya, demikian. Kapan akhirnya? Sampai nanti mendekati waktu subuh. Ah, itu demikian disebutkan. Jadi Nabi sebutkan di sini adalah apa? Waktu ikhtiari untuk salat isya. Demikian karena dijamak waktu-waktu yang Nabi sebutkan di hadis yang lain. Kemudian waktu salat subuh dan waktu salat subuh min tulil fajr. Dari apa? Dari terbitnya fajar. Malam tadlu isyams, selama belum terbit matahari. Ya, ini akhir dari salat subuh ada demikian. Jadi awal salat subuh adalah ketika terbit fajar, akhirnya adalah ketika apa? Terbit matahari. Riwayat Muslim. Di sini semua Muslim menurut. Kemudian berikutnya beliau menambahkan, ini hadis yang kedua, walau min hadis Buraidah. Dan disebutkan juga Imam Muslim rahimahullah dari hadis Buraidah. Ya, Buraidah semua dari Imam Sunani rahimahullah. Dia adalah Abu Abdillah dan mengatakan Abu Abdillah. Buraidah bin Khusayb radhiyallahu anhu. Fil asar, ada tambahan di situ untuk salat asar bagaimana? Wasyamsu bayda naqiyah, dan matahari bayda putih naqiyah. Ya, dalam keadaan sebutkan di sini di Tawdihul Ahkam naqiyah, ya, bayda safiyah, putih kemudian safi, murni. Lam yukhalidha, tidak bercampur dengannya sesuatu pun dari kuning. Nah, ini waktu asar juga. Di sini ada beberapa permasalahan, kita lanjutkan nanti. Ada beberapa permasalahan yang dibicarakan tentang masalah salat siapa yang wajib untuk melakukan salat? Sebutkan ini seorang muslim, kemudian balik, ya, kemudian berakal, ya, demikian. Ini wajib salat adalah itu. Kemudian yang muslim, kemudian balik. Berarti yang dia itu belum balik seperti mumayyiz umpamanya tidak wajib. Tapi salatnya sah kalau dia salat, disebutkan pahalanya untuk orang tuanya. Demikian disebutkan. Ya, dia mengajak kebaikan. Kemudian berakal menunjukkan orang gila tidak wajib salat. Demikian juga muslim. Kemudian apakah orang kafir dibahas dalam masalah ushul fikih? Dia juga wajib salat? Iya, sebenarnya dia wajib. Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, ya,
di surat ya Al-Mudaththir, demikian juga yang lainnya. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang membuat kalian masuk dalam neraka Saqar? Mereka mengatakan kami dulu tidak sholat, padahal mereka orang-orang kafir. Menunjukkan bahwa mereka juga mempunyai kewajiban untuk melakukan perintah tersebut. Kemudian juga ya oleh orang yang murtad ya tidak perlu untuk mengganti ya sholatnya. Untuk kemudian dia masuk Islam tidak perlu mengganti sholat yang dia tinggalkan. Demikian juga orang yang dia itu tidur, maka dia wajib ketika dia apa? Ketika dia sudah bangun dari tidurnya. Kadang kan ketiduran, manasya sholatan, una ma'ana barang siapa yang lupa dari sholat atau ketiduran darinya, maka kafaratuha ay sholliha idza dakhala. Maka kafarahnya, dendanya adalah dengan dia sholat ketika dia ingat. Ya demikian. Kemudian juga orang gila maka tidak wajib untuk dia melakukan sholat. Apakah wajib orang yang mabuk? Orang yang mabuk ya ketika dia sadar apakah wajib sholat? Iya. Ketika dia ingat sebagai hadis tadi, maka dia wajib untuk melakukan sholat tersebut. Adapun perempuan yang haid, demikian juga orang yang nifas setelah lewat, maka dia tidak wajib untuk melakukan sholat. Kemudian berkaitan dengan hadis tadi waktu sholat, maka waktu zuhur, ya waktu sholat zuhur, sesuai Imam Nawawi wa taala, ya ajma'atil ummah ala anna awal waktu zuhur. Sepakat para ulama, ya sepakat umat ini bahwa awal waktu zuhur itu adalah zawali syams, matahari tergelincir. Ya itu adalah ijma'. Kemudian bagaimana kita mengetahui matahari ini tergelincir? Ya, sesuai Ibnu Qudamah rahimahullah taala, wa yu'rafu dzalik, diketahui kita ingin tahu waktu zuhur sebenarnya lebih pantas kita demikian, tidak mengandalkan dengan waktu abadi itu. Kadang-kadang dia salah. Ya, demikian sebenarnya mengatakan demikian. Disebutkan yaitu bagaimana mengetahuinya? Dengan seseorang berdiri, ya, dia lihat bayangannya akan matahari dari arah timur. Ketika dia lihat, dia perhatikan, ya, bayangan dia. Ketika bayangan itu semakin kecil, ya demikian. Ketika ba'da tanahi kisori, ketika selesai, ya selesai kurangnya itu. Nanti kan akhirnya apa? Matahari itu kan ke arah barat. Ya berarti kan dari kalau jam 8 itu bayangannya panjang. Terus sampai jam 11 nanti kurang. Ya kurang, ya. Sampai selesai kurangnya itu, faman arada marafata dzalik, barang siapa ingin mengetahui demikian, sabar sebentar karena matahari itu berhenti sebentar, demikian disebutkan. Di tengah langit itu dia berhenti sebentar. Kemudian baru tergelincir. Ya. Kemudian dia kira-kira lagi. Ya, sabar sebentar, mungkin 3 menit, 4 menit sekitar itu. Fa in kana dunal awal, ya. Kalau ternyata dia perhatikan, ya, dia masih kurang dari yang pertama, berarti belum. Kemudian kalau dia kemudian berhenti, ya, wa in zada, ya, kalau ternyata setelah dia itu berhenti kemudian bertambah, nah itulah namanya faqad zalat, maka itulah namanya tergelincir. Sudah selesai. Ya demikian. Jadi panjangan kemudian kurang, kemudian berhenti sebentar, kemudian panjang lagi. Nah itulah. Ketika mulai panjang itu, nah itulah namanya zawal. Ya, in zada wa lam yanqus, kalau kemudian bertambah dan tidak kurang, faqad zalat, maka itu namanya tergelincir. Ya itu, paham? Selesai ya. Kemudian akhir waktu zuhur. Bagaimana? Ya. Tadi kita sebutkan di hadis tadi, yang jelas yang mana yang benar tadi kita sebutkan. Ya, disebutkan itu wa kana dhilur rajul katuli. Ini akhirnya, yakni bayangan seseorang seperti tingginya dia. Nah, itu maknanya. Jadi akhirnya itu adalah bayangan seseorang, bayangannya itu seperti tingginya dia. Siwadil alladhi yakunu inda zawal. Ini juga namanya fai', perhatikan. Ini fai' namanya. Ya. Selain dari bayangan ketika zawal tadi. Jadi jarang sekali matahari di atas kita persis, kemudian kita enggak ada bayangan. Itu jarang sekali. Ya, seringnya itu ada bayangannya mesti. Jadi dia panjangan kemudian kurang, ya itu ada bayangannya, mesti ada bayangannya. Kecuali jarang sekali yang tidak ada bayangannya. Kemudian ketika ada bayangan itu paling kurangnya itu kemudian mulai bertambah sedikit, itulah namanya fai'.
itulah yang ditambahkan dengan apa? Bayangan kita. Ya, jadi waktu zuhur ya, itulah akhirnya adalah apa? Bayangan seseorang ya seperti tinggi dia ditambah dengan faid tadi. Paham? Itu harus diperhatikan. Karena sebagian orang mengatakan salah ini. Banyak ada di tanggalan ini ya, dan dia tidak memperdulikan bahwa apa? Di situ ada faid namanya. Ya, bayangan dari benda itu ketika matahari tepat di atas kepala dia. Itu. Jadi di sini akhir waktu salat zuhur adalah demikian. Bayangan benda seperti tinggi dia ditambah apa? Faid. Faid apa tadi? Sudah kita sebutkan tadi. Ya, demikian. Insyaallah demikian dulu sampai di sini. Subhanallah,